Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Maperta, dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih di podcast Open House FVUB tahun 2023 bersama saya Muhammad Ihsan Akbar yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Kita kedatangan tamu yang super duper luar biasa. Beliau ini pernah menjadi tahun 2020 kemarin amanah sebagai manajer juragan penanaman sekerasaan. Nah, organisasinya oke, kewirausahaannya oke, sekarang prestasinya. Nah, beliau ini pernah mendapatkan penghargaan mahasiswa terinovatif, terinspiratif Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada tahun 2016. Nah, tentunya penasaran kan siapa beliau ini? Nah, mari kita sambut aja nih bareng-bareng nih. Beliau ini merupakan Mas Muhammad Iza Mustaqim. Selamat datang Mas Iza di podcast FVUB 2023 ini. Oke, ya terima kasih adik sudah undang di sini. Apa kabar nih Mas Iza? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat batin ya sehat pikiran kan. Biasa Mas Iza. Sehat batin, sehat pikiran juga. Nah Mas Iza, pada podcast kali ini kita lebih dalam lagi Mas Iza ngomongnya. Nah setelah kemarin podcastnya mengenai minat bakat, kemudian dinamik organisasi yang dibawakan dalam prestasi dan Mas Akbar. Nah sekarang kita lebih dalam lagi nih Mas. Temanya itu menguak peran organisasi mahasiswa dalam mengembangkan kualitas diri. Ketika kita berbicara tentang menguak, pasti harus lebih dalam ya Mas, lebih awal lagi. Menguak itu ada beberapa hal. Apa yang entah itu kuantitatif, entah itu kualitatif. Nah ini menguaknya ini bagian yang mana? Dua-duanya ya Mas. Nah Mas, mungkin pertanyaan awal ya Mas. Oke. Ketika mahasiswa atau orang-orang itu ingin berkecimpung lah di sebuah organisasi, pasti memiliki niat dan tujuan yang berbeda. Oke. Ada yang ingin memindahkan CV, kemudian ingin belajar mengasah skill dan sebagainya. Tapi dari pandangan Mas Iza sendiri nih, Mas Iza ikut berorganisasi ini alasannya apa sih Mas? Dulu. Karena gini, ini cerita sejarah. Saya dulu itu memang orang yang benar-benar nggak boleh masuk Fakultas Pertanian. Kenapa? Karena saudara-saudara saya, kemudian ibu saya, saudara-saudara bapak saya itu masuknya Fakultas Teknik semua. Gak ada Fakultas Pertanian. Akhirnya ibu saya bilang kayak gini, ngapain kamu masuk pertanian? Mbahmu itu ya pertanian, kakek nenekmu, buyutmu itu masuk pertanian. Ngapain sih kamu masuk pertanian? Akhirnya dari situ saya bilang dalam hati sih, bilang ke ibu saya, ya udahlah, gimana caranya saya menjadi mahasiswa yang bukan mahasiswa biasa. Ada ini kan, ada beberapa jalur kan. Contoh dia jadi mahasiswa berprestasi yang benar-benar akademis. Contoh lagi yang mahasiswa organisatoris. Contoh lagi mahasiswa yang jurnalistik. Dan banyaklah macamnya mahasiswa di luar sana. Tapi saya memilih jadi mahasiswa organisatoris sebelum saya lanjut keluar dari Fakultas Pertanian wirausaha. Itu sih. Mas, pada zaman sekarang ini mahasiswa ini banyak yang nggak mau mengikuti organisasi. Bahkan ada yang sempat bilang organisasi itu sekarang tidak relevan karena ilmu kepemimpinan atau leadership dan manajemen sumber daya manusia dan sebagainya itu sudah dapat di bangku kuliahan. Oh nggak bisa kalau kayak gitu. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalnya di bangku kuliahan hanya kelas, kemudian roda kehidupan, apa maksudnya? Bukan roda kehidupan, maksudnya roda kebiasaan dia itu hanya pulang kelas, kemudian pulang ke kosan, kemudian besoknya pulang ke kelas, kemudian pulang ke kosan kerjain tugas. Kayaknya nggak make sense lah kalau misalnya dikatakan kualitas kepemimpinan itu dilatih dari situ, nggak bisa. Mungkin ilmunya dapat ya Mas, tapi secara implementasinya dia melakukannya itu tidak bisa ya Mas. Nah Mas,
kadang-kadang mahasiswa sekarang ini untuk mengikuti sesuatu atau berkecimpung dalam sesuatu ini perlu ada outputnya mas, perlu ada benefitnya. Mungkin dari yang mas rasakan sendiri ketika mas berkecimpung dalam organisasi, apa sih mas outputnya itu, benefitnya dalam mengikuti organisasi, baik untuk kehidupan sekarang mas, ataupun nanti kehidupan setelah pasca itu, pasca perkuliahan. Iya, jalan pertanyaan saya tahu. Cuman gini, jujur, saya dulu itu ketika mahasiswa baru kemudian menyatakan ataupun bilang saya harus jadi mahasiswa organisator, saya gak nyari output, ataupun ketika saya sekarang bangun greenhouse 2021 itu bangun greenhouse, 2022 itu saya diajak Bapak untuk bisnis warung dan lapan, itu saya benar-benar gak cari output. Saya itu niat saya itu gimana kualitas diri saya, entah itu mau ada output materi, entah itu mau ada output non materi atau imaterial, itu saya gak saya pikirkan. Bahkan ini ya, ketika saya bangun greenhouse melon itu sekitar 200 juta, saya nggak punya pasar. Luar biasa. Mau dibawa kemana melon saya itu saya tidak tahu. Saya tidak dapat pasar 1 minggu sebelum hari. Dan bukannya ya guys, jalan ya kan gitu. Berarti perlu ada keyakinan ya mas di sini mas. Ya harus loh. Pastilah kalau ngomong keyakinan itu pastilah ya. Karena kalau ngomong keyakinan itu ya nanti ujung-ujungnya ya nanti ke iman, ke itu kan sih dosa kita pernah di sini gitu kan. Jadi intinya di situ, maksudnya ya wis yakin apa yang saya lakukan pasti ada dampaknya di masa depan, entah itu material gitu sih. Ya walaupun ada rugi-ruginya dikit lah, tapi saya itu pernah ada yang bilang ke saya ya gimana pun ya sejak muda ya wis apapun harus kamu lakukan, apapun sudah. Mau itu hal yang katanya itu gak ada gunanya, mau itu hal ada yang gunanya, wis lakukan dulu aja. Nanti pasti ada suatu saat, kalau ketika benar-benar mikir entah sendirian di kamar, oh iya dulu pernah kayak gini, oh iya dulu pernah kayak gini. Jadi sekarang kita harus gitu sih. Luar biasa mas, berarti dalam sebuah hal apapun yang kita lakukan itu perlu kepercayaan diri yang lebih ya mas, keyakinan dan diiringi dengan usaha yang dibekali oleh ilmu ya mas. Ya betul deh. Jadi percaya diri, keyakinan diri, kemudian ilmu. Perlu apa mas bagi seorang mahasiswa ketika mengikuti organisasi, mungkin tips and trick dari mas Bisan buat mahasiswa yang mengikuti organisasi? Yang mau ikut, yaitu jangan ngejar output dulu. Intinya lakuin dulu. Maksudnya, mau ada nanti itu ada untungnya buat aku, mau nanti itu ada manfaatnya buat aku. Pokoknya jangan sampai aku hanya ketika menjadi mahasiswa pulang kuliah. Masuk kupu-kupu ya mas? Ya, jangan sampai kayak gitu. Pun misalnya ada beberapa hal yang untuk yang memaksa kita menjadi seperti itu, ya prosesnya mungkin oke lah, prosesnya aku gak mau organisasi, tapi gimana meningkatkan dirimu, meningkatkan kualitas dirimu selain organisasi. Entah itu dia itu contoh itu masih ada nggak jualan itu kantin kejujuran? Masih ada mas? Kayak gitu. Ya gimana caranya ketika kita kuliah kita benar-benar meningkatkan kualitas diri dari jalur mana? Organisasi boleh, mau jadi akademisi. Kalau misalnya akademisi aja cuma ngejar IPK ya enggak. Akademisi itu benar-benar ikut penelitian dosen, ikut proyek-proyek dosen, kemudian ikut pengabdian dosen, kayak gitu. Itu baru benar akademisi. Kalau misalnya cuma ngejar IPK, meningkatkan IPK biar nilainya gak C atau nilainya gak D,
itu bukan akademisi itu. Berarti harus balance ya mas antara akademisi dan organisasi. Ya kalau misalnya nih nggak mau jadi akademisi, nggak mau jadi organisatoris, ya itu kewirausahaan itu. Intinya apa yang kita tanam ketika menjadi mahasiswa, entah itu ada manfaatnya tidak ketika menjadi mahasiswa, pasti akan ada gunanya setelah pasca kampus. Karena pasca kampus itu ya, pasca kampus itu benar-benar kamu diuji mental. Diuji mental itu entah itu orang tua kamu, entah itu nanti orang-orang lihat kamu kayak gimana. Oh ini memang sarjana pertanian tapi Oke mas, kan tadi tips and triknya. Sekarang mungkin ketika dalam berorganisasi mas, kadang aduh capek nih, apa terus ngapain sih kayak gitu. Terus dimarahin lagi, buat apa sih gitu kan. Istilahnya gitu loh mas. Jadi mahasiswa sekarang banyak ngeluhnya gitu mas. Gimana nih mas, sarannya gitu, tips and triknya gitu, biar gak banyak ngeluh lah. Ini saya yang coba menata bahasa biar gak ada yang tersinggung. Kenapa kok kita sering mulut ketika rapat? Kenapa kok kita sering capek? Maksudnya ya itulah kata kami itu kan sering capek, kemudian sering mulut karena apa-apa yang kita lakukan kita nggak punya tujuan. Oke lah, mungkin perkataan saya tadi lakukan aja ataupun masuk aja ke organisasi tanpa memikirkan output kamu kayak gimana, tanpa memikirkan apa yang akan kamu dapat. Tapi di lain sisi nanti akan ada hal kayak gitu. Nah ini yang harus benar-benar balance. Maksudnya benar-benar balance di sini. Walaupun apapun yang akan kita lakukan itu intinya harus gak ada tujuan lah, ya apalah. Tapi kemudian ada capek-capeknya. Nah, yang menguatkan kita itu apa? Yang menguatkan kita itu bukan output yang akan kita dapat, tapi tujuannya itu apa? Ini contoh ini contoh. Saya dulu itu capek ikut rapat. Ini contoh lah ya, capek ikut rapat panitia poster ataupun acara, ini ruwet lah, ini gini lah, ini gitu lah, ini yang di situ. Walaupun saya nggak tahu itu nanti outputnya itu apa, tapi tujuan saya itu adalah gimana caranya saya bukan menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Ini contoh kecil lah ya. Nah, ini kalau misalnya digambarkan jadi di papan tulis itu ada beberapa kurva. Cuma ya itu tadi, makanya kan harus balance. Walaupun kita kuliah rapat, kadang itu capek. Nah, tujuanmu itu apa? Tujuanmu ya, kualitas diri kita akan memuai lah. Pasti nanti mental kita akan kuat lah, mental kita akan benar-benar tahan nantinya, seperti itu. Jadi jangan sampai ini disalahbahasakan, wah mahasiswa itu cuman ngajak organisasi gak ada outputnya apa-apa, terus tinggal jalan aja. Nah tapi ya itu tadi ya, kamu harus punya tujuan sendiri. Walaupun gak ada outputnya hari ini, gak ada outputnya itu minggu depan, nah, tapi tujuannya itu menjadi mahasiswa itu. Mungkin kalau bisa saya dapat simpulkan, dimanapun mahasiswa itu berproses maupun di bidang apapun, keresahan organisasi dan akademisi, tapi mereka harus punya tujuan yang sama ya mas, tujuan yang satu. Tujuan ya harus benar-benar harus punya tujuan. Oke mas, nih mungkin terakhir nih mas, closing statement lah dari mas, pesan dan kesan untuk Maperta yang nanti akan menyaksikan mas podcast Open House FEUB 2023. Oke, ini sebuah puisi
Jadi karena memang saking sumpahnya saya dulu, akhirnya tercipta ya. Gedung kampusku menjulang ke langit. Namun apakah manusia di dalamnya juga sampai pada ketinggian pemikiran? Tanah kampusku sangat luas. Namun apakah manusia di dalamnya memiliki keluasan hati? Kampusku pohonnya rindang. Namun apakah manusia di dalamnya sadar bahwa rindangnya pohon di sana berkat air mata dan air keringat orang tua yang bekerja untuk anaknya kuliah? Kampusku sangat indah. Namun apakah di dalamnya tertanam kemajemukan atau perbedaan adalah sebuah keniscayaan? Berbeda bendera, berbeda organisasi, berbeda tujuan, dan selalu mendorong persaudaraan lebih utama daripada pekerjaan. Universitasku diambil dari gelar raja. Namun apakah mungkin saja akan terakhir feodalisme anarkis gaya terbaru di universitas ini? Bukankah yang diharapkan adalah sebuah pembaruan kemajuan yang tidak meninggalkan sejarah asal sendiri? Dipikir sendiri, semua ini hanya omong kosong, nanti kalian sendiri yang bisa melakukan. Itu aja sih. Oke Mas. Oke Pak Perta, terima kasih telah menyaksikan video podcast pada kali ini. Terima kasih juga Mas Izak sudah menyempatkan dirinya yang datang ke sini. Sehat selalu semuanya, sehat fisik, sehat pikiran, sehat mental, sehat enggak sehat hati. Salam bahagia yang berkasih. Terima kasih Mas Izak. Terima kasih. Ya. Sekian dari kami Pak Perta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.